Shalom semuanya, saudara-saudara dimanapun saja berada, saya berharap hari ini kita semua dalam keadaan yang sehat, amin. Amin. Jumpa lagi dengan saya Retno Sumiran bersama dengan suami saya Johannes Sumiran dalam bincang-bincang kesana kemari. Bincang asik selalu memberkati. Luar biasa ya, biar kita hari ini tetap bersukacita karena Tuhan selalu beserta dengan kita. Amin. Baik, di edisi yang sekarang ini kita akan tetap membahas tentang cinta. Ya, memang yang satu ini tidak bisa dibahas hanya sekejap. Tidak ada habis-habisnya. Tidak ada habis-habisnya. Akan selalu ada topik yang baru. Ya. Nah, Pak, hari ini tuh saya merasa gini loh. Termasuk kita ya, banyak orang dan juga termasuk kita, kadang-kadang kita merasa nggak dicintai oleh pasangan kita. Padahal sebenarnya dicintai, cuman yang menjadi masalah setelah saya renungkan tuh ternyata gini loh. Mereka nggak tahu cara mencintai atau cara mengekspresikan cinta kepada pasangan. Betul. Nah, oleh sebab itu hari ini kita akan bahas tentang yang namanya bahasa cinta atau bahasa kasih ya. Jadi kita berharap dengan kita mengetahui bahasa kasih masing-masing ya, karena setiap orang memiliki bahasa kasih atau bahasa cinta yang berbeda-beda. Ya, antara saya dan suami saya berbeda. Betul. Antara orang lain juga berbeda gitu ya. Nah, perlu diketahui bahwa ada 5 macam bahasa cinta. Yang pertama yaitu tentang memberikan pujian, kata-kata cinta. Ya. Kemudian yang kedua, waktu bersama. Yang ketiga, sentuhan fisik ya, sentuhan. Yang keempat, hadiah atau gift. Kemudian yang kelima adalah pelayanan atau melayani ya. Nah, sekali lagi bahwa setiap orang memiliki bahasa kasih yang berbeda dan kita sebagai pasangan suami istri kita harus mengetahui apa itu bahasa kasih supaya cinta yang kita rasakan, cinta yang kita miliki bisa terekspresi dengan baik dan tersampaikan dengan baik ya. Oke, baik, mungkin selain ada perbedaan bahasa cinta, sebenarnya sudah ada perbedaan dulu. Antara laki dengan perempuan sudah beda, itu saja sudah berbeda ya. Nah, secara khusus bahasa cinta itu ternyata juga berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Iya, masing-masing. Seperti saya contohnya, menurut mama apa? Saya kan merasa kurang dicintai, kurang dikasihi oleh mama dulu karena apa? Karena persepsi saya dicintai berbeda dengan persepsinya mama dicintai. Betul. Sehingga saya merasa tidak dicintai, mama juga merasa tidak dicintai. Nah, itu. Ya. Contohnya saya sekarang sudah tahu apa. Ya. Dulu memang ya karena latar belakang macam-macam ya, pernah ada ungkapan sendiri-sendiri segala macam, ya udah akhirnya kita cari sendiri-sendiri dan itu ternyata makin kesini makin melukai ya, makin merasa nggak dicintai. Ternyata suami saya itu orangnya suka melayani dan suka dilayani. Benar? Betul sekali. Betul, itu bahasa cintanya ya. Jadi saya berusaha dengan sekuat tenaga, tentu bukan dengan kekuatan loh, dengan kekuatan sendiri saya juga gimana ya nggak bisa. Dengan kekuatan yang dari Tuhan, dengan pertolongan Tuhan saya berusaha untuk melayani sedemikian rupa. Tetapi walaupun sudah terakhir setelah tahu. Setelah kita belajar, mengerti ternyata ini yang saya suka. Betul. Ya, saya merasa dicintai, dilayani, dihargai. Karena saya dilayani dengan baik ya. Oke. Nah, itu pengalaman kita ya. Nanti pengalaman saya nanti ya habis ini ya. Yang pertama adalah tadi apa bahasa kasihnya tentang dicintai kata-kata diberikan kata-kata pujian, kata-kata cinta ya, kayak I love you, kayak I miss you. Dulu saya melakukannya. Betul. Waktu pacaran.
Banyak orang memang begitu waktu pacaran itu kayaknya mengalir aja nggak habis-habisnya. Jadi mengerti bahasa itu. Tapi herannya setelah menikah bahasa itu berhenti. Hilang ya. Nggak ada lagi bahasa bumi. Memuji, mencintai, kata-kata cinta sudah ada lagi. Itu mungkin karena apa ya? Karena apa ya? Saya juga nggak tahu, itu misteri ya mulai sampai hari ini. Ya, dan kalau dilihat apa pengalaman dan juga konseling-konseling yang kita lakukan, kayaknya memang hampir semua orang mengalami hal itu. Pernah nggak satu kali Papa cerita ketemu teman baru menikah berapa tahun atau bulan 3 bulan, 2 baru bulan. 3 bulan, 2 bulan, tiba-tiba dia cerita sama temannya, apakah kamu masih cinta ya sama istrimu? Sudah tidak ada ser-ser. Sudah tidak ada ser-ser. Jadi ternyata ser-ser itu, perasaan itu bisa bertahan hanya ukuran bulan, bahkan bisa hari. Itu ya. Jadi ketika bahasa cinta itu tidak dimengerti dengan baik oleh pasangannya, itu rasa itu jadi hilang. Betul. Jadi hambar. Ya. Tetapi harus dipelajari dulu dengan baik. Jadi pujian, kata-kata cinta itu perlu selalu untuk diungkapkan. Ya, itu yang Mama butuhkan. Nah, saya adalah termasuk salah satunya. Ya. Sebenarnya kalau saya pikir kayaknya saya semua butuh deh gitu ya. Tapi nomor 1 mungkin itu, nomor 1 itu. Iya betul. Jadi yang mana yang paling gitu ya. Jadi kalau saya mau urutkan, kalau saya itu perlu untuk tiap hari dibilangin aku cinta kamu, aku rindu kamu. I love you, I miss you. Kemudian dipuji ya, dipuji. Itu saya butuh banget. Kalau itu nggak ada rasanya kering saya. Padahal saya memahaminya kalau sering diberi, jadi tidak bagus. Tapi rupanya memang itu bahasa cintanya beliaunya ini adalah dikata-katakan salah cinta, satunya pujian, ya. itu nomor 1. Itu jadi obat kuat buat saya. Saya tidak terlalu perlu rasanya kayaknya. Karena sudah rasa memiliki sudah cukup lah. Ya. Ya. Jadi beda kebutuhan, beda situasinya, beda yang diberikan. Ternyata itu tidak nyambung akhirnya. Jadi pujian itu walaupun semua orang butuh, karena itu memang salah satu kebutuhan manusia, tetapi ada orang yang benar-benar porsinya itu perlu ditambah. Begitu butuh. Begitu butuh karena kayak memang Mama ini begitu butuh. Butuh dipuji oleh pasangan, tidak juga dipuji oleh semua orang, enggak juga gitu ya. Dari pasangan ya. Jadi yang porsinya harus ditambah. Oke. Yang kedua sentuhan tadi ya. Iya. Kayaknya Mama butuh disentuh juga. Ini kelihatannya 2 ini yang paling menonjol ya. Saya dulu juga suka menyentuh kelihatannya. Tapi lama-lama pernah nggak kita? Waktu pacaran. Tapi lama-lama kok nggak disentuh gitu ya. Rasanya bahkan begitu punya anak malah pernah loh. Kepanasan ya. Pernah apa? Waktu pernah punya anak? Pernah bisa ranjang. Tidak sengaja, artinya jadi, karena tidak punya AC, panas ya, kemudian saya harus peluk anak, hanya dengan anak, jadi beliau angkat ranjang di dalam kamar. Kok saya rasa tiap hari semakin jauh ya, jadi saya satu kali saya memerintahkan buat anak-anak, angkat ini ranjang keluar dari kamar, ini jadi pemisah antara saya dan dia. Padahal sebenarnya kan tidak, menurut saya ya. Tapi karena masih terus juga. Tapi bagi saya itu pemisahan. Nah itu karena kurang sentuhan tadi. Betul. Kurang sentuhan. Jadi kalau saya biasanya pagi-pagi tiba-tiba saya bilang, "Pah, peluk dong." Kadang-kadang kalau obat saya kuat katanya obat dipeluk kuat. Begitu dipeluk rasanya kayak udah langsung kuat, langsung seneng, langsung sukacita, langsung semangat saya. Tapi ada ibu-ibu yang ketika hanya dipuji, kata-kata cinta, dipeluk, marah malahan. Ada marah, apa itu? Ya untuk apa hanya puji-puji? Maunya bantu kah, apa cuci piring? Nah itu bahasa cintanya lain berarti. Bahasa cintanya lain. Jadi sekali lagi memang ya masing-masing harus memahami. Ada 5 tadi ingat ya. Temukan bahasa cinta pasanganmu. Yang ketiga apa? Yang ketiga waktu bersama. Waktu bersama. Kali kelihatannya saya juga suka ini ya. Kita ada sedikit-sedikit adalah. Tapi saya lebih menonjol waktu bersama ini. Terutama di rumah saya. Waktu bersama di rumah. Tidak suka ke pantai ya. Tapi kalau saya suka bersama tapi di luar. Di luar. Saya suka bersama di rumah. Kenapa suka di rumah? Karena di rumah lebih irit.
kan, lebih irit ya. Lebih enak. Nggak keluar biaya banyak Ya, gitu ya. masakannya mama lebih cocok buat Wow, saya. terima kasih. Daripada, Nah, itu pujian. Daripada di luar. Pujian itu. Ya. Selain irit memang cocoknya di situ saya. Iya. Orang rumahan. Betul, Ya. betul. Jadi waktu luang bersama. Yang ketiga, Enggak, gini loh Pak, maksudnya waktu bersama itu kelihatannya kan mudah ya untuk diomong. Betul. Ya, tetapi kan susah sebenarnya dilakukan karena alasannya yang sibuk lah, Ya. yang sudah capek lah, Ya. ya kan? Jadi udahlah pokoknya habis kerja kan udah capek gitu kan, banyak Betul, orang kan gitu. Udah betul. tidur aja lah atau nonton TV lah, padahal kalau seandainya pasangannya itu butuh waktu bersama, waktu bersama ini yang dimaksud adalah waktu yang punya kualitas. waktu yang efektif, quality time. Ya, bukan sekedar sama-sama. Ya, Tapi ada betul-betul ngobrol dari hati ke hati, ya, saling curhat, saling mencurahkan ya. kasih sayang. Jadi bukan sekedar sama-sama di rumah, Kalau bukan. kalau sama-sama di rumah aja ya biasa ya Ya, istilahnya. artinya ada semua sesuatu. bisa begitu. Ya, tapi betul. tidak berkualitas. Betul. Itu yang menghalang-halangi kita bisa mengerti satu sama lain karena bersama tidak menyediakan waktu berkualitas. Ya. Nah ini Istilahnya pokoknya ya lewat-lewat aja lah. Ya, Iya kan, tidak boleh begitu aja. kan, Nggak tidak boleh begitu. Harus ada duduk bersama. ya, ngobrol misalnya bersama. kayak begini pandang-pandangan begitu. I love you. Ya. Kayaknya mama tambah cantik. Aduh, terima kasih. Kalau dibegitukan kayaknya sudah lain ya. Puja-puji ya. Iya, Puja-puji. tapi saya bukan hanya butuh pujian secara fisik ya, sekali lagi ya. Kan kemarin kita pernah bahas Ya. bahwa pujian itu tidak hanya fisik tetapi apa yang sudah dilakukan ya Betul. oleh pasangan atau mungkin perubahan karakter dan sebagainya, sedikit apapun ya. Orang yang bahasa kasihnya, bahasa cintanya pujian itu sekali lagi porsinya perlu ditambah. Ya, coba nanti dievaluasi Bapak Ibu Saudara, bahasa kasihnya apa? Coba senangnya apa? Pujiankah? Sentuhankah? Atau waktu luang bersama yang berkualitas atau tadi. pelayanan. Iya. Supaya betul-betul ini dipertajam, dilakukan sampai dipuaskan. Ya, rasa betul-betul disayangi sehingga Iya. ada kebahagiaan yang mengalir, ada perasaan bahagia yang mengalir satu dengan yang lain. Betul, oke deh Pak. Sebelum kita lanjut, Nanti yang keempat kelima masih kita lanjut ya. iya sebentar karena Mama kok pengen nyanyi ya satu lagu. Lihat mama suaranya juga bagus. Ini. Aduh, sebenarnya pas-pasan sih, tapi nyanyi bukan untuk dirinya Mama sih. Ini lagu sungguh-sungguh sangat menyentuh saya ya. Oh iya kah? Sangat, karena itu benar-benar menceritakan tentang diri saya. Wow. Banget, karena apa? Saya ada sekarang itu karena karya Tuhan yang indah. Dan karena andilnya Papa sangat luar biasa dalam hidup saya. Simak lagu ini Pak ya. Ini lagu ini sangat, betapa Tuhan sangat menerima saya dan sangat peduli atas saya. Demikian juga Papa, kasihnya yang luar biasa yang membuat saya sekarang ini ada. Terima kasih. Ceritaku dan isi hatiku tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Bahkan ku
Kita lanjutkan lagi di bincang-bincang kesana kemari. Bincang asik selalu memberkati. Ya, Papa, tadi nyimak laguku enggak, Pak? Ya. Itu benar-benar saya, Pak. Tuhan betapa mengenal saya, cerita saya, bahkan masa lalu saya yang Papa tahu toh. Ya. Tapi dia nggak mempedulikan itu, termasuk Papa juga luar biasa, walaupun itu perjuangan yang panjang. Ya. Sampai akhirnya saya merasakan bahwa Tuhan tetap memilih saya dan saya mau berserah kepada panggilannya, mengikuti panggilannya. Tentu saya merasakan Tuhan luar biasa dan juga memiliki suami yang begitu luar biasa. Perjalanan masa lalu saya yang gak bagus, yang gelap ya, dan Tuhan menemukan saya, suami saya menemukan saya. Artinya Tuhan mengirimkan seorang suami yang luar biasa, yang ya pokoknya bisa menerima saya akhirnya, walaupun sekali lagi perjalanan yang cukup panjang. Ya, tidak gampang, masih jatuh bangun, tetapi karena kasihnya yang luar biasa itu, jadi saya merasa hari-hari ini sungguh Tuhan, Engkau menemukan saya dan karyamu begitu indah dalam hidup saya. Amin. Sekali lagi terima kasih ya Pak ya. Haleluya. Buat kasih-Mu yang terus menolong saya untuk membangkitkan saya menjadi karya yang indah di tangan Dia. Semangat, terima kasih ya. Oke, baik. Jadi tadi kita sampai di bahasa kasih yang ketiga ya. Setelah waktu bersama yaitu yang keempat adalah give atau memberikan hadiah ya. Tidak harus besar Tidak hadiah harus itu. Besar. Hadiah kecil-kecil saja. Sebenarnya semua orang juga suka lo dikasih hadiah. Mama suka juga ya? Suka. Kan kelihatannya berarti semua bahasa kasih ada di Mama ini ya. Makanya setiap kali saya menghafal, Tuhan kok ini semua bahasa kasih ada di saya sih gitu ya. Yeah. Tapi mungkin tadi ada yang menonjol. Kalau gift sih dulu saya kalau ada oleh-oleh sekecil apapun itu akan saya hargai sedemikian rupa. Masih ingat dulu sebelum kita menikah? Saya bawa bunga dari Wamena kok buang saja ngomong. Kan itu karena nggak tahu ya, karena aduh ini cerita yang lucu sekali. Waktu beliau datang ke rumah nih sebelum menikah nih dari Wamena jauh-jauh, kan saya nggak pernah cerita nggak apa ya. Kemudian dia bawa bunga, saya dan ibu saya dan kakak saya bilang gini, ini bunga apa ya? Udah kering jadi sampah kok dibawa ke sini jauh-jauh, naik pesawat, naik nyebrang laut, dibawa sampai di sini. Kemudian kita buang aja begitu saja. Begitu sampai di Wamena, baru tahu ternyata itu ikonnya Wamena, bunga korolo yang begitu luar biasa, memang dikeringkan dan kemudian dijadikan hiasan yang luar biasa. Karena nggak tahu. Dasarnya memang Mama bukan orang seni, jadi tidak terlalu mengerti. Jadi tidak bisa menikmati. Kita buang. Tapi ingat nggak, Papa dulu sering lo kasih oleh-oleh waktu sebelum menikah dan setiap kali setiap kali kasih oleh-oleh itu lucu, nggak tahu kenapa ya. Selalu dia bawa itu baju tidur alias daster. Saya bingung kenapa sih? Supaya ingat selalu. Karena daster itu kan selalu dipakai di rumah. Jadi begitu pakai selalu ingat siapa yang memberi. Gitu ternyata. Konsultasi supaya ya sama teman ya. Tertanam di hati. Konsultasi sama teman pasti. Ya, begitulah. Sampai menikah, beliau sempat-sempatkan untuk cari terus saja baju tidur. Lama-lama bosan juga ya. Akhirnya sekecil apapun gift itu, kalau memang pasangan saudara, pasangan Anda itu memang itu bahasa kasihnya, sekecil apapun, mereka nggak akan pandang, nggak akan harus yang berlian lah apa. Kalau memang iya ya seneng ya. Tapi nggak harus kayak gitu. Yang penting gift, ada jepit kecil mungkin ya, atau mungkin apa kek gitu ya. Pokoknya hadiah. Begitu terima entah dipakai entah tidak. Yang penting terima dulu. Biarpun kadang-kadang nggak harus beli, mungkin petik sesuatu atau lihat sesuatu. Batu ini bagus banget waktu di pantai. Terus kasih hadiah buat pasangannya. Wah itu luar biasa gift ya, itu hadiah. Jadi menyenangkan buat orang yang khususnya
Hadiah itu menjadi perekat yang luar biasa bahasa kasihnya. Iya. Yang kelima apa ya? Tadi apa tadi? Yang pertama bahasa cinta, pujian, kata-kata cinta, pelukan, sudah. Sentuhan itu Ya. berupa pelukan, berupa ya kusuk-kusuk. Mama kusuk-kusuk saya malah saya tidak mau. Karena banyak orang memperlakukan pasangan itu Seperti dia. Seperti dirinya. Saya Ya. pikir kan kalau dia sakit itu saya tungguin, saya kusuk-kusuk, dia malah suruh pergi saya. Ya, tidak bisa tidur di kusuk-kusuk. Demikian sebaliknya. Kalau saya itu sakit kan saya maunya ditungguin, dikusuk-kusuk, dijagain lah. Entah kamu mau bikin apa, yang penting kamu ada bersamaku gitu. Tapi beliau kan memperlakukan seperti dirinya. Kalau saya sakit ditinggal pergi, wah saya merasa nggak dicintai, nggak diperhatiin. Nah jadi banyak orang sekali lagi apa? Memperlakukan pasangan sesuai dengan seperti dirinya. Padahal karena ada firman berkata kasihlah seperti dirimu sendiri. Ini nggak berlaku di sini. Di bagian ini nggak berlaku. Jadi kita harus tahu ya. Akhirnya saya ngomong, Pak kalau saya sakit, Papa itu paling tidak di sini. Entah sambil baca, entah sambil apa-apa. Yang penting Papa ada. Saya ngeliat Papa aja itu kesembuhan buat saya. Berarti gini, berarti itu harus diomongkan. Jangan dibatin, diharap bisa mengerti sendiri, tidak bisa begitu. Dan juga sebaliknya ya, begitu beliau sekarang pergi, pokoknya sudah saya layani semua, ya udah saya tinggal. Itu ternyata dia malah merasa dilayani, merasa dikasihi. Ya. Jadi apa tadi Pak Pertama bahasa cinta, artinya dicintai. Bahasa cinta, kata-kata pujian, cinta. kata cinta. Yang kedua sentuhan, pelukan, kusuk-kusuk segala macam. Belayan. Ya. Terus waktu luang bersama. Supaya entah di rumah bersama, entah bepergian bersama. Yang keempat adalah pelayanan, sudah tadi. Pelayanan atau melayani. Ya. Yang kelima give. Hadiah, pemberian. Ya. Jadi sekali lagi ayo. Nah, kalau saya urutannya dilayani, melayani. Kemudian baru waktu bersama. Baru pujian, baru hadiah, baru apa lagi? Sentuhan terakhir. Sentuhan terakhir. Jadi dia kalau sentuh sebenarnya nggak nyaman. Tidak terlalu nyaman kalau saya disentuh. Tapi saya kan orangnya suka nyentuh, jadi suka sentuh dan suka disentuh. Jadi saya nyentuh. Jadi kalau Mama urutannya tadi apa? Urutannya pertama adalah bahasa pujian cinta. Pujian cinta, kemudian sentuhan ya berupa pelukan, kusuk-kusuk, belayan dan sebagainya. Hadiah waktu bersama dulu waktu bersama dulu baru hadiah, baru yang terakhir pelayanan. Jadi saya beda urutan. Saya nggak dilayani nggak masalah, cuman sekali-sekali juga pengen ambilkan minum ya. Jadi kita harus mengerti pasangan kita, tapi bukan hanya pasangan, anak-anak kita, orang tua kita. Jangan sampai orang tua tidak suka disentuh, kita sentuh-sentuh malah marah. Ya. Maunya dilayani. Nah, banyak ibu-ibu suka disentuh, dipuji, tapi dilayani semua, dia tidak merasa dicintai. Padahal ternyata dia bahasa kasihnya mungkin perlu tadi disentuh, diberi hadiah. Jadi kita harus betul-betul berbeda. Ini dipakai dulu. Oh gitu ya, ini lupa seringkali ya. Iya, jadi begitu ya. Jadi ini bahasa cinta ini sederhana kelihatannya, tetapi ternyata tidak mudah. Dan sebenarnya nggak bisa kita hanya ngomong hanya 30 menit begini. Ya perlu latihan. Latihan, dibicarakan ulang. Betul. Kami aja sampai sekarang masih terus belajar. Tapi sudah lumayan ya. Menjelang tahun 20 tahun ini lumayan. Dan itu butuh yang namanya penyangkalan diri, pikul salib. Betul. Kalau tidak sebenarnya nggak suka saya masak loh. Gitu ya. Tapi karena saya mau melayani, mengekspresikan cinta buat pasangan, buat suami, jadi saya masak. Ya, seperti masak kentang sama telur. Wow, nendang katanya ya. Nendang, mantap sekali. Nah itu cocok karena masa kecil ya. Jadi betul-betul kita harus belajar bahasa cinta. Tidak cukup hanya berdoa supaya saling mencintai, tetapi harus betul-betul belajar duduk bersama kembali, menyepakati
dengar satu dengan yang lain. Nah, kami butuh waktu yang panjang. Saya berharap saudara-saudara tidak butuh waktu seperti kami. Karena kami sudah sharing duluan, sehingga Bapak Ibu ayo mulai duduk bersama. Jangan sampai, wah bagus tapi tidak praktek. Tidak praktek, ini kan bahaya. Gak ada gunanya ya. Dan kita berharap bahasa cinta ini bisa memberkati, sekaligus ayo ulang lagi, ditonton ulang, diresapi, dipraktekkan lagi satu sama lain, sehingga keluarga itu betul-betul saling mencintai, suami istri, tapi juga orang tua dengan anak, saudara bersaudara, anak dengan orang tua saling mengerti. Biar bahasan kita ini menjadi berkat bagi kita semua. Mau tutup satu hal? Ya, kita yang penting sekali lagi harus terus belajar dan belajar. Betul sekali. Ya. Oke, sampai ketemu di edisi yang berikutnya yang lebih seru lagi. Nantikan kami. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Bye-bye.